dan postur dari ayam lawan itu pun sangat ideal sekali, tinggi dan beratnya itu imbang, ini ayam kita sudah siap. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api. Kita masih di kandang, suasana sangat cerah. Kita ngobrol lagi tentang ayam. Kita akan bahas bobot ideal ayam Bangkok ya. Kalau ayam pedaging berbicara bobot ideal ya harus berat karena jualnya per kilo. Jadi semakin tinggi kilonya semakin mahal harganya. Nah, di ayam Bangkok sendiri memiliki standar, memiliki bobot ideal. Karena apa? Karena akan berhubungan dengan kontestasi fisik. Ibarat atlet, kawan-kawan. Kalau kita sudah cerita ibarat atlet, artinya ada hal yang harus kita capai. Dan bobot di sini itu sangat berpengaruh terhadap kinerja ayam kita. Ayam yang terlalu berat itu tidak baik, ayam yang terlalu ringan juga menjadi tidak maksimal pekerjaannya. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana kita membuat ayam ini bisa mengembangkan bakatnya, bisa bermain maksimal di lapangan. Kadang-kadang kita lupa, kawan-kawan, kita terlalu sayang, akhirnya bobot ayam kita itu menjadi terlalu berat atau tidak ideal. Ini akan berpengaruh sekali ke durability-nya atau ke ketahanan fisiknya karena memang mental saja tidak cukup. Tentu harus didukung dengan postur yang ideal. Postur yang ideal akan berpengaruh juga dengan durasi mainnya, akan berpengaruh juga dengan stamina-nya. Jadi kadang-kadang ini yang sering kita lupakan. Karena kita lupa akhirnya ayamnya overweight, terlalu berat. Kadang kita juga terlalu cuek, akhirnya ayamnya terlalu ringan. Nah, kita akan bercerita sambil lihat ayam-ayamnya bagaimana kita menciptakan bobot yang ideal untuk ayam. Memiliki body yang ideal ya bagi ayam jantan, khususnya di sini adalah ayam Bangkok. Ayam jantan Bangkok itu memang bisa dikatakan sebuah keharusan karena body yang ideal itu akan menentukan performa dari ayam Bangkok itu sendiri ketika ayamnya tampil. Baik ayam yang mengikuti kontestasi fisik ataupun ayam yang mengikuti kontestasi kecantikan. Ayam Bangkok yang terlalu kurus tentu tidak ideal. Nah, ayam Bangkok yang terlalu besar dan terlalu gemoy atau gendut juga tidak ideal. Jadi, bagaimana kita menentukannya dan bagaimana cara kita mensiasatinya? Nah, kawan-kawan perlu memperhatikan, sebenarnya sudah banyak sekali yang membahas soal postur, berat badan di ayam Bangkok jantan ya. Karena itu tadi, ini sangat berpengaruh besar terhadap tampilan ayam. Jadi ayamnya gagah, besar, tinggi, terus beratnya pun ideal. Ini yang diinginkan. Karena ayam ini akan berpengaruh sekali dengan gaya tampilnya. Kalau ayam yang terlalu berat, tentu gaya tampilnya, apalagi yang ayamnya diterjunkan untuk mengikuti kontestasi fisik, itu durability-nya dan akselerasinya akan sangat lambat sekali. Mungkin di tampilan awal ya, menit-menit awal ayamnya bisa masih cukup bertenaga, tetapi kalau sudah masuk ke lanjutan, babak lanjutan biasanya ayamnya sudah tidak bertenaga lagi. Karena apa? Karena ayamnya sudah tidak kuat mengangkat tubuhnya sendiri. Jadi disinilah letak mengapa bobot itu sangat penting sekali, kawan-kawan. Terlalu kurus juga tidak bagus. Karena kalau sudah terlalu kurus, nanti ayamnya itu akan susah dalam bertahan. Ayamnya kurang lebih bahasa kita itu akan hampa ya. Sekali kena gebrakan, ayamnya akan langsung mundur. Dan biasanya itu sangat berdampak sekali untuk rasa sakit yang diterima. Nah, kembali ke konteks kita, bagaimana kita membuat ini menjadi ideal? Membuat menjadi ideal sebenarnya adalah hal yang paling penting kita ketahui adalah pakan. Nah, pakan yang bernutrisi ini sangat mempengaruhi sekali agar dapat bobot yang ideal pada ayam. Kita tidak berbicara ayam potong ya atau ayam konsumsi. Kalau ayam konsumsi dan dijual per kilo itu kita harus wajib kejar bobot. Tetapi ini kita berbicara ayam kontes, ayam Bangkok.
Nah, kawan-kawan, untuk pakan sendiri ini upayakan kawan-kawan selalu mensuplai pakan yang tinggi serat. Tinggi serat seperti beras merah, dedaunan, jagung. Ini sangat baik dalam menentukan atau menciptakan bobot yang ideal. Soal waktu pemberiannya, ada beberapa peternak atau beberapa penghobi itu hanya memberikannya sore hari saja, tidak pagi sore. Karena apa? Karena diet pada ayam ini sendiri itu akan mempengaruhi bobotnya. Biasanya kalau pagi itu, kalaupun ada yang memberikan makanan itu sedikit saja untuk bekal sarapan atau untuk energi hariannya ya. Apalagi kondisi ayamnya sudah di box. Nah, ketika sore baru ayamnya dikasih makanan yang full. Itu pun unsur seratnya masih tinggi sekali. Biasanya ada yang memberikan gabah juga selain beras merah dan jagung ya. Ini sangat baik dalam menciptakan bobot ayam yang ideal. Nah, Bang, bagaimana kita bisa mengetahui ayam kita bobotnya sudah ideal atau belum? Itu tentu saja dengan percobaan. Karena apa? Dari percobaan itu kita bisa melihat apakah ayam kita bermain dengan sangat bagus pada bobot yang ada sekarang. Kalau memang ayamnya di menit-menit awal bagus, terus di menit selanjutnya sudah tidak sanggup mengangkat tubuhnya sendiri, itu ayam kita sudah pasti keberatan. Bobotnya tidak ideal. Nah, bagaimana? Ya, ayamnya harus diet. Kalau untuk menentukan bagaimananya itu sudah kita ceritakan bahwa ayamnya harus dicoba dulu agar kita bisa mengetahui apakah ayam kita sanggup untuk konstan, tampil konstan maksudnya dengan bobot seperti ini. Jadi mau dari menit awal sampai di akhir permainan, gayanya itu atau tingkat kelelahan pada saat mengangkat badannya itu tidak terlalu berpengaruh. Stamina penting, tetapi stamina akan hilang kalau memang bobot dari si ayamnya itu memang sudah besar. Sekali lagi, disclaimer ya, bobot ini hanya berlaku diet untuk ayam yang memang terjun di kontestasi fisik, ayam-ayam jantan seperti ini. Ayam yang terlalu besar itu tidak bagus, ayam yang terlalu kecil juga tidak bagus. Jadi inilah yang menjadi perhatian kita. Ya, kadang-kadang kita ada juga yang nekat saja gitu ya, membiarkan ayamnya untuk mengikuti kontestasi fisik tanpa memperhatikan bobot. Nah, disinilah letak kesalahannya kawan-kawan. Mungkin itu tadi di menit-menit awal ayam yang berbobot besar itu bisa memberikan permainan terbaik. Nah, tapi kalau yang sudah ceritanya pada menit-menit lanjutan, biasanya ayamnya cenderung diam dan pada saat memberikan serangan balik, ayamnya malah tidak terlalu bertenaga karena memang tadi kawan-kawan bobot tubuhnya sudah berat dan sudah habis stamina untuk mengangkat tubuhnya sendiri. Bagaimana hubungannya? Ya, hubungannya akan meluas dengan akurasi, dengan momentum. Karena apa? Karena itu tadi, ketika kita sudah tidak bertenaga, dipaksakan untuk bekerja, akhirnya tidak konsentrasi, menjadi tidak fokus, menjadi tidak jitu, akhirnya menjadi bulan-bulanan lawan. Nah, disinilah pentingnya kawan-kawan menjaga diet, menjaga berat tubuh ayam atau bobot tubuh ayam jagonya, biar tidak terjebak kepada permainan yang durasi permainannya itu lama. Karena kalau durasi permainan lama, ayam kita belum mampu mengalahkan ayam lawan, dan postur dari ayam lawan itu pun sangat ideal sekali, tinggi dan beratnya itu imbang, ini ayam kita sudah siap-siap saja menjadi bulan-bulanan. Menjadi bulan-bulanan tentu ya berpengaruh sekali ya terhadap apa yang kita pertaruhkan. Pengertiannya ya mungkin hanya sekedar main. Biasanya teman-teman itu suka mengejek, tidak membuli ya, hanya bercanda saja, tetapi kadang-kadang kita juga sering terbawa perasaan, apalagi kalau teman kita itu orangnya suka guyon dan selalu dibicarakan di mana-mana. Jadi penting ya kawan-kawan, bagaimana kita membuat ayam kita itu menjadi ideal. Kalau kami di pagi harinya kami hanya memberikan sedikit, kalau di sedikit makanan maksudnya, kalau di sore harinya baru kami berikan makanan yang full, karena malam itu seperti di konten kita sebelumnya, ayam membutuhkan makanan untuk menghangatkan tubuh. Jadi kawan-kawan, itu tinggal bagaimana kawan-kawan membuat pola yang baik untuk menu makanan ayamnya. Kadang ekstra puding saja kita berikan pagi ya, seperti tomat, telur,
terus tempe itu hanya kita suplaikan pagi saja. Untuk yang lebih komplit makanannya kita berikan di sore hari biar ayamnya itu tetap pada bobot ideal. Kalau sudah terlalu berat, jangan kawan-kawan, kasihan kita dengan ayamnya dan juga bisa berdampak buruk kepada ayam-ayamnya. Mungkin itu saja obrolan kita kawan-kawan. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.